Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita akan mengkaji sebuah tema bekal untuk menuju negeri akhirat. Disebutkan di dalam sebuah hadis ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan tentang petuah nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimangkibain. Beliau alaihi salatu wasallam pernah memegang kedua pundakku. Faqala, seraya beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabilin. Wahai Ibnu Umar, posisikan dirimu di dunia seakan-akan seperti orang yang asing, atau bahkan posisikan dirimu sebagai abirus sabilin, orang yang sedang mengembara, safar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqul, beliau berkata, yakni setelah berlalu nasihatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza amsayta fala tantadiris sabah, jika dirimu masuk di waktu sore, maka jangan menunggu di waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, demikian pula jika dirimu hidup di waktu pagi, jangan berharap menunggu di waktu petang. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik, jaga kesehatanmu limaradik, sebelum datang masa sakitmu, demikian pula kehidupanmu dipergunakan dalam perkara yang baik sebelum masa kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Kitabu Riqaq terkait ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabilin, hadis nomor 3759. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam karya beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, tepatnya pada juz yang kedua halaman 377 sampai 378, beliau menjelaskan terkait hadis ini, hadal haditsu aslun fi qusril amali fid dunya. Hadis ini merupakan pondasi dasar dalam urusan memendekkan angan-angan di dalam perkara dunia. Hadis ini sebagai dasar, pondasi
agar kita betul-betul memendekkan angan-angan di dalam perkara dunia. Wa anal mu'min, dan seorang mukmin itu la yambagi lahu an yattakhidad dunya watanan wa maskanan. Dia menjadikan dunia sebagai tempat tinggal, menetap. La yambagi lahu. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin mengambil dunia dengan posisi tadi. Ingin terus tinggal lama di dunia, ingin terus hidup lama di dunia. Walakin yambagi an yakuna fiha ka'annahu ala janahis safar. Tetapi hendaklah dia menempatkan dirinya di dunia seperti kondisi, yaitu orang yang dalam kondisi safarnya. Artinya tidak ada keinginan untuk berlama-lama. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu beliau membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa anal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sejatinya negeri yang abadi, yang kekal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyimak, memperhatikan nasihat daripada beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ketika mengomentari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang semakin yakin dengan petuah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu konsep bekal untuk bersama-sama kita berjalan menuju negeri akhirat sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu kita memposisikan seperti orang yang asing atau orang yang sedang mengembara, bepergian. Orang yang asing, dia dalam kondisi tidak akan merasa betah di dunia, di tempat ketika dia sedang misalnya pergi ke satu daerah, terasa asing bagi dia. Sedang safar, tidak akan mungkin dia berlama-lama. Konsep dari beliau alaihi salatu wassalam ini, kalau kita jeli memperhatikan, diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam juga kepada Abu Bakar dan Umar, bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhah. Kisah ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menghajar, memboikot istri-istri beliau, sehingga kondisi di kota Madinah di saat itu, sebagian sahabat mengira dan menyangka Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Terlihat bagaimana kondisi masjid di saat itu. Selesai Rasulullah SAW sholat, biasanya beliau itu pergi ke tempat mabit daripada istri yang beliau mendapatkan jatah giliran malamnya. Namun hampir 1 bulan penuh, yaitu hitungan 29 hari, beliau naik di masyrobahnya. Masyrobahnya itu misalnya ini masjid, kemudian di sebelah sana itu hujurat, kamar-kamar istri Rasulullah,
Nah, ada semacam tangga ke atas yang terpisah dari hujuratnya istri-istri Rasulullah SAW. Beliau tinggal di situ dan beliau tempatkan seorang lelaki, yaitu budak, sebagai penjaga. Siapapun yang hendak bertemu harus ada izin dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka terdengar berita ini. Subhanallah, sebelum berita itu terjadi, Madinah sedang mendapatkan isu bahwasanya Ghazan akan datang menyerang. Satu perkara belum selesai, muncul perkara yang berikutnya. Maka Rasulullah SAW disebutkan di dalam sebuah riwayat, beliau menghajar istri-istri beliau, memboikot, tidak di rumah tetapi di masyrobahnya, dan beliau memberitahukan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alasan kenapa dia menghajar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika menceritakan syarah kisah ini, adalah perkara kilatun nafaqah, kurang dan sedikitnya nafkah yang beliau alaihi salatu wasallam berikan kepada istri-istrinya. Bukan berarti beliau tidak bertanggung jawab, beliau bertanggung jawab, tetapi sedikit, dalam kondisi apa yang beliau mampu yaitu. Maka Rasulullah SAW memilih menyendiri di masyrobahnya, dan datang beberapa para sahabat meminta izin. Di awal kali Abu Bakar, Umar tidak diizinkan, sampai berulang kali, sampai 3 kali baru diizinkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melihat kondisi di masyrobahnya Rasulullah, sehingga beliau menawarkan, seandainya kami membuatkan sebuah permadani ya Rasulullah. Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Mali wali dunya, aku ini tidak ada urusan dengan dunia. Ada apa dengan dunia? Amma ana fi dunya illa karakibin. Aku ini wahai Ibnu Mas'ud di dunia seperti orang yang sedang mengembara, berkendaraan. Istadala tahta syajaratin, bernaung di sebuah pohon. Raha, istirahat, thumma taraka, kemudian meninggalkan pohon tadi. Kata para ulama, ini sebuah gambaran kehidupan dunia, bahwasanya Rasulullah SAW beliau sama sekali tidak memiliki sedikit pun kepentingan urusan dengan dunia, kecuali dunia sebagai tempat untuk menjalankan perintah dari Allah Ta'ala, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun lebih daripada itu, beliau alaihi salatu wassalam sama sekali tidak ingin mengikatkan hatinya dengan dunia. Ditawarkan permadani, ditawarkan sesuatu yang lebih daripada perkara-perkara yang ketika itu terlihat oleh beliau Ibnu Mas'ud. Rasulullah bangkit dan berdiri, membekas di punggung beliau bekas tikar dari anyaman pelepah kurma. Maka beliau menyatakan, mali wali dunia, aku nggak ada urusan wahai Ibnu Mas'ud dengan dunia ini, aku nggak ada urusan. Siapa beliau? Suri toladan yang terbaik, yang telah direkomendasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini wahai Nabi di atas akhlak yang mulia, akhlak yang tertinggi. Akhlak khususnya dalam perkara apa? Dunia. Ketika kita berhadapan dengan dunia, kita harus memiliki akhlak. Apakah akan menjadikan wal'iyadu billah
orang-orang yang memang diikat, bahkan dijadikan budak-budak dunia, atau justru dunia itu akan kita jadikan di bawah telapak kaki kita? Apakah dunia itu yang akan mengatur kita, atau justru dunia itu yang akan kita atur, kita kendalikan? Maka konsep yang terbaik adalah pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, aku nggak ada urusan dengan dunia. Kemudian itu beliau memberikan gambaran, seakan-akan beliau menyatakan, wahai Ibnu Mas'ud, inilah dunia. Seperti kondisi diriku seseorang yang sedang berkendaraan, berlindung, bernaung di sebuah pohon. Karena waktu itu beliau ingin menggambarkan dengan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Apa? Kondisi bangsa Arab mayoritasnya geografisnya adalah gurun. Sehingga digambarkan ini seakan-akan kita sedang berjalan di gurun, di Sahara. Mesti orang butuh tempat untuk transit. Yaitu apa? Yang berteduh, yang menaungi, yaitu pohon. Dan dia tidak akan berlama-lama di bawah pohon tadi, meskipun rindang, meskipun sejuk. Dia akan kembali ke kampung halamannya. Rasulullah menggambarkan demikian dunia, wahai Abdullah bin Mas'ud. Dijadikan sebagai wasail, sarana, bukan tujuan. Tujuan konsep kita di dunia adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, illa liya'budun illa liwahiduni, kecuali agar jin dan manusia mentauhidkan aku, mengikhlaskan aku di dalam perkara ibadah. Maka Abdullah bin Mas'ud menjadikan ini sebagai konsep hidupnya, yaitu bekal untuk menuju negeri akhiratnya. Dunia sebagai tempat wasilah transit, bukan tujuan. Oleh karena itu, para ulama menceritakan bagaimana fase proses perjalanan hidup manusia. Ketika Allah menyatakan alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb sesembahan kalian? Maka sepakat kumpulan para ruh arwah ini menyatakan, benar ya Allah, Engkau adalah sesembahan kami. Fase yang pertama. Fase yang kedua, ketika Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk meniupkan para ruh ini di janin, di perut ibu-ibu kita. Di antara perkara-perkara yang telah Allah tetapkan dan gak akan pernah berubah, Allah memerintahkan malaikat bikat bin rizkihi wa amalihi wa ajalihi as-saqiyun as-sa'idun, tulis terkait rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka dan bahagianya. Maka kita meyakini salah satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan pernah tertukar, 4 ini tadi. Rezeki. Rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah tertukar. Sehingga tidak pantas seseorang hasad, iri kepada saudaranya tentang permasalahan rezeki. Kenapa ini kaya, kenapa saya tidak? Mayam bagi, enggak sepantasnya. Justru yang kita khawatirkan sesuatu yang Allah belum memberikan jaminan kepada kita, yaitu apa? Keimanan, keistiqomahan. Masing-masing kita yang hadir di majelis ini semuanya belum ada jaminan keselamatan. Sehingga tatkala kita yakin kita ini belum ada jaminan keselamatan, kita semakin takut kepada Allah Ta'ala, memohon dan meminta untuk diberikan as-sabat, keistiqomahan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu permohonan kita. Itu doa-doa kita. Konsep dari beliau. Umar demikian juga dinasihati oleh Rasulullah ketika menangis. Kenapa mesti menangis wahai Umar? Melihat masyrobahnya tadi. Ruangan yang kecil, nggak ada apa-apa, hanya sekedar pelepas dari kurma, itu pun dalam kondisi sudah usang. Kata Umar, bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Orang-orang Persia dan Romawi yang mereka adalah orang-orang tidak beriman kepada Allah diberikan bagaimana perbendaharaan dunia. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Afisyakin anta ya ibnul Khattab, apakah engkau masih ragu wahai putra Al-Khattab? Maksudnya ragu dengan ajaran kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ulaika qaumun ujilat thayyibatum fil hayati dunya. Mereka adalah kaum yang kesenangan-kesenangan mereka disegerakan oleh Allah di dunia ini. Sehingga ini menjadi gambaran bagi kita, semakin yakin kita tidak akan pernah merasa iri, pesimis, apalagi merasa rendah diri dengan kehidupan orang-orang kufar. Limadha? Kenapa? Karena memang itulah kehidupan mereka di dunia. Kesenangannya disegerakan. Lantas bagaimana dengan kaum mukminin, orang-orang yang beriman? Ketika disempitkan dunia, rezekinya dan lain sebagainya, itu adalah ujian. Itu adalah cobaan. Di sini pula kita akan membawakan ucapan daripada Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala di dalam syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, tepatnya pada bab zuhud wal wara', ketika menafsirkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hakadal mu'minu yambagi lahu an yakuna hakata fid dunyahu laisa rakinan ilaiha wala raghiban fiha. Maka demikianlah sepantasnya bagi seorang mukmin ketika dia hidup di dunia, tidak merasa tenang ketika hidup di dunia, tidak merasa ambisi dalam perkara dunia. Kenapa? Dikarenakan wa innama ya'udduha darus safar. Dunia dipersiapkan oleh Allah hanya sekedar negeri safar saja. Kalau misalnya kita ini naik mobil dari Jakarta ke Surabaya lewat tol, meskipun jalannya itu tanpa hambatan rintangan, beda dengan yang tidak melalui tol, terkadang macet. Di tol itu juga ada namanya rest area. Istirahat dulu, membongkar muatan, bercengkrama dengan istri dan anak-anak, mungkin sudah selesai. Ayo dilanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena rest area bukan tempat tinggalnya. Dunia juga seperti itu. Setelah dia di fase yang kedua di alam janin tadi, dia masuk ke alam dunia, marhalah yang ketiga. Bayi ini lahir dari rahim ibunya. Berarti fase yang ketiga itu yang dia dapatkan. Di dunia konsepnya tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri, anak-anak bekerja, niatkan mencari ma'isyah pekerjaan itu karena Allah, karena akan dinilai sedekah. Idza anfaqa rajulu ala ahlihi yatasibuha fahuwa lahu shadaqah. Jika ada seorang suami kepala rumah tangga bertanggung jawab menafkahi istri anaknya, upaya dia
jerih payahnya, peras keringatnya, banting tulangnya, itu sebagai sedekah dia di hadapan keluarganya. Ibadah. Seorang anak ketika dia memiliki orang tua, apalagi sudah usia sepuh lanjut, berbakti kepada orang tua, karena Allah perintahkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu wahai Nabi telah memberikan wasiat, perintah, jangan sekali-kali beribadah kepada apapun kecuali kepada Allah saja, dan kepada kedua orang tua berbuat baik, ihsan qaulan au fi'lan. Ihsan dari sisi ucapan, kalau misalnya dipanggil orang tuanya abi atau uminya, ayah atau ibunya, dengan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik itu ibadah dia kepada Allah melalui orang tuanya. Seorang anak akan semangat merawat orang tuanya, dia tidak akan merasa terganggu. Kenapa? Saya sedang beribadah. Kalau dia meyakini menjaga sholat 5 waktu itu ibadah, kalau dia meyakini thalabul ilm itu ibadah, dia juga harus meyakini ketika dia berbakti kepada orang tua itu dia sedang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Sebagaimana definisi yang ma'ruf, insyaallah kita hafal, apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ini makna ibadah. Sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah cinta, apa saja yang Allah ridho, baik ucapan, amalan yang zahir ataupun yang tidak nampak, itu ibadah. Dari mana kita tahu berbakti kepada orang tua ibadah? Ayat ini tadi. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berta'awun, bekerja sama, saling baku bantu, baku tolong dalam perkara kebaikan, ketakwaan, itu ibadah. Misalnya di sini ada ma'had. Ma'had apa namanya? Ustaz, lupa saya. Nur Sunnah. Nah, ma'had Nur Sunnah. Ada asatidah. Nah, Ustaz Abul Fida, Ustaz Umar Bakhtir, dan asatidah yang lainnya hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau dan kita semuanya serta pengurus. Allahumma amin. Dibutuhkan ta'awun. Tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Wali santri, aulia tolabah bertanggung jawab, komitmen. Hukum asal mentarbiyah anak itu antum, wahai para aulia tolabah, wahai para wali santri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah ingatkan kita dengan ayat ini, khususnya para suami. Jaga diri-dirimu wahai para suami, jaga istri dan anak-anakmu dari azab api neraka, sesuatu yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Engkau wahai para suami memiliki tanggung jawab yang besar, istri dan anak-anakmu. Maka ketika suami menjaga istri anak-anaknya untuk tidak masuk ke dalam azab api neraka, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Istrinya mohon maaf ketika keluar tidak pakai hijab, dinasihati dengan cara yang baik. Istrinya ketika bafeto bahasa Poso apa? Bafeto itu bahasa orang Poso apa kalau di sini namanya? Memaki-maki, mohon maaf. Ini adatnya orang sana. Saya nggak mau ngomong di sini, khawatir didengar orang sana nanti. Kalau suaminya sudah mau nasihati, istrinya itu kalau ngomong suaranya kayak motor GP. Mau nasihati, tawon, kalah dia. Ya sudah, kalau makhluk yang unik satu ini sudah seperti itu, diam saja, nggak usah ditanggapi. Semakin ditanggapi, semakin kencang laju itu nanti. Kenapa? Dia ingin istrinya baik, tidak durhaka. Ya butuh kesabaran. Nah, orang tua ditaati dalam perkara yang ma'ruf, anak sedang beribadah, berta'awun, bekerja sama. Kenapa? Allah Ta'ala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
Motivasi dia di dalam surat Al-Maidah ini menjadikan dia motivasi. Saya ingin berta'awun, saya ingin bekerja sama, saya ingin baku bantu dengan Ma'had Nurus Sunnah ini. Dalam perkara apa? Ya mungkin yang saya mampu. Antum mampunya apa? Oh, saya mampunya menjaga santri tidur siang. Fadhol. Daripada santrinya keluyuran. Ya kalau di sini saya nggak tahu, kalau di Poso, di hutan keluyuran ini sulit nyarinya. Waduh. Ditangkap. Yang diambil apa? Laba-laba. Suka naik ke pohon cari laba-laba. Nanti dipelihara, dimasukkan sakan, dikasih serangga apa, cari ya. Sini ada juga santri gitu? Nggak ada? Oh nggak ada. Masya Allah. Tapi jangan FF ya. Ada yang FF juga. Game-game itu loh. Nah ini juga bahaya. Santri suka main FF itu tadi, berarti kalian durhaka pada orang tua. Loh kok bisa? Iya, orang tua suruh kalian di sini belajar, ya, dikasih uang jajan juga kan? Nggak dipakai jajan, beli pulsa data 3 orang. Kendati dia nggak jajan nggak apa-apa, yang penting jangan ketinggalan FF level berapa itu. Loh kok ketawa ini? Jangan-jangan pelaku juga kan tuh? Insya Allah nggak ada ya, di sini nggak ada. Saya tahunya begini ya, terkadang saya dapati begitu. Ada di satu pondok, subhanallah. Biasanya kalau libur, kan itu ada buku komunikasi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Ananda mau pulang. Tolong, pertama mesti rambut hati-hati, jangan pulang koza. Tetap ada pulang ke Ma'had rambutnya koza. Jangan bawa HP, nggak ada bawa HP. Tapi kejadian ada bawa HP. HP yang satu dijadikan HP pancingan, didapat oleh hurusnya penjaga. Ah ini, ya Ami ambil saja, santai dia diambil. Sudah, oh berarti fulan ini bawa HP, aman sudah. Sudah berlalu berapa hari, biasanya hurus itu penjaga kan ada sidak, inspeksi mendadak di sakan-sakan ini. Biasa jam malam sudah dimatikan lampu. Dilihat loh, kok di balik kegelapan sarung ada cahaya putih. Apa ini? Masih main FF itu tadi. Waduh. Coba diinterogasi, panggil. Dari mana ini? HP sudah disita. Ini dapat dari mana? Kan harus jujur. Ya Mi, itu HP kemarin, yang satu HP pancingan. HP yang asli itu saya simpen di bawah kaki saya dengan sepatu saya tadi. Ketika masuk itu HP-nya saya injek pelan-pelan. Coba, untuk perkara kebatilan dia rela berdusta. Coba. Yang kedua, rela dusta kepada ayah ibunya, dikasih uang jajan untuk beli data. Durhaka dia kepada orang tuanya, nggak amanah, nggak boleh. Ya, kasihan orang tua kalian, bekerja, peras keringat, istilah orang banting tulang. Apalagi orang bilang katanya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Iya kan? Kalian mungkin belum bisa merasakan, taunya Abi minta uang, Umi. Ya, kita ajarkan kepada santri tiap Jumat itu kalau orang tuanya nelpon, jangan tanya minta uang, tanya dulu bagaimana kabarnya Abi, Umi, sehat. Ya, sehingga kita harus ada adab kepada orang tua. Tanyakan dulu kabarnya. Sakit, apakah sehat? Kalau seandainya Abi Umi ada uang, tolong. Kalau seandainya ada, saya dikirim. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu santri yang Masya Allah. Tapi kalau santri yang selalu menutup, pokoknya Abi harus ada ini 100.000. Ya karena sudah kecanduan tadi itu. Durhaka dia kepada orang tuanya. Maka santri yang tidak serius belajar, bermain-main, tidak amanah kepada orang tuanya, waliyadzubillah min ukukil waliden, termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya, waliyadzubillah. Itu ibadah. Nah, sehingga
Dalam perkara-perkara dunia ini, kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, memang disiapkan untuk safar. Nah, bukan disiapkan untuk perkara-perkara kita ini tetap continue di dunia. Tidak. Apa yang Allah berikan kepada kita dalam perkara dunia dijadikan untuk membantu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, misalnya, Masya Allah, Allah berikan orang tuanya kelapangan rezeki. Uangnya dikumpulkan, dicelengi. Untuk beli apa? Beli kitab. Dulu kami diajari begitu oleh guru-guru kita. Nah, meskipun belum bisa baca kitab, ada uang ditabung. Kalau dulu kan sistemnya fotokopian, iya kan? Tahun-tahun 97, 96 itu fotokopi. Nggak ada yang sekarang pesan itu, Masya Allah. Online sudah ada. Dulu fotokopian. Nah, sekarang zamannya sudah berubah. Beli online kitab juga bisa. Maka dikumpulkan uangnya untuk beli kitab. Meskipun belum bisa baca kitab, belajar bahasa Arab. Nah, dan kitab-kitab ini akan menjadi perbendaharaan kita nanti. Insya Allah tatkala kita sudah bisa membaca, orang tua kalian merasa senang. Kalian tatkala mendapatkan perkara-perkara dari orang tua, itu sebagai amal jariahnya orang tua ketika meninggal. Idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Jika anak Adam manusia meninggal, terputus semua amalan kecuali 3. Shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Hada syahid, ini syahidnya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Demikian juga mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kepada al-aba, para bapak-bapaknya. Biar adil ya kan, anak-anaknya dinasihati, bapak-bapaknya juga. Harus memotivasi diri menjadi bapak yang soleh, yang beriman, bertakwa, bertauhid, mencintai petunjuk bimbingan Rasulullah SAW. Kalau ini terwujud, akan dijaga anak-anak kita, keturunan kita, bahkan investasi kita. Apa dalilnya? Kisah ketika Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Musa dan Khidir alaihissalam untuk meletakkan kembali pondasi-pondasi yang sudah roboh menjadi rumah, karena itu miliknya 2 anak yatim. Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yataimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Adapun bangunan yang roboh ini tadi miliknya 2 anak yatim di desa tersebut. Yang di bawah bangunan ini ada apa? Banyak perbendaharaan harta. Syahidnya kata Allah, wa kana abuhuma shaliha. Dulunya ayah dari 2 anak yatim ini ayah yang soleh. Kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil ucapan gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika membaca ayat ini, hufidha bisolahi abihima, dijaga dengan sebab apa? Kesolehan ayah kedua anak yatim ini. Zahir ayat nggak disebutkan 2 anak yatim ini kondisinya apa, baik atau tidak, nggak disebutkan. Zahir ayat hanya menyebutkan ayah dari 2 anak yatim ini dulunya sebelum meninggal ayah yang soleh, ayah yang bertakwa, beriman, menjaga ibadahnya. Ketika dia wafat, anaknya masih dalam kondisi kecil, makanya dikatakan yatimaini, 2 anak yatim. Apa definisi yatim? Apa mas? Yatim itu apa? Nggak tahu, Masya Allah. Apa mas? Yatim itu apa? Ahsantum. Man mata abuh walam yablugh. Orang yang bapaknya meninggal dalam kondisi dia belum mencapai usia balik. Kalau dia sudah balik, berarti tidak disebut lagi apa? Al-yatim. Walaupun sudah SMA, nggak boleh dikatakan, loh, kok masih ditanggung yayasan yatim piatu? Iya, bapak saya sudah meninggal kapan? 20 tahun yang lalu. Itu bukan yatim, kamu sudah besar. Yatim itu ayahnya sudah wafat, anaknya ini belum mencapai usia balik, itu namanya yatim.
nggak ada yang jaga. Di satu riwayat disebutkan kondisi masyarakatnya itu nggak baik. Allah kirim 2 nabi, satunya rasul. Nggak ada hubungan nasab dengan ayahnya ini. Allah kirim untuk menjaga 2 anak yatim dan menjaga investasinya dulu bapaknya menyimpan harta ini. Dari sinilah para ulama menyebutkan, jika kita ingin terjaga keturunan kita, anak-anak kita, bahkan investasi kita, maka kita sebagai ayah hendaklah menjadi ayah yang soleh. Demikian juga para ummahat, hendaklah antuna menjadi wanita-wanita yang salihah. Seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah mendukung suaminya, meringankan beban suaminya dan tidak membuat repot suaminya. Kekurangan apapun yang ada pada suaminya, dia sabar-sabari. Nah, tidak terlalu banyak menuntut. Sedikit-sedikit COD. Pusing suaminya. Datang, ding ding, klakson maksudnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa Pak? COD. Aduh. Padahal istrinya baru 1 itu. Pusing dia. Nggak dibayar, makhluk yang di dalam itu mesti maraju. Apa ini? Ngambek. Nah, mesti ngambek. Kalau dia sudah ngambek, mesti ke kamar, nangis, itu senjatanya. Iya kan? Mau ditanya apapun nggak akan jawab kecuali COD-nya sudah dibayar. Dia nggak akan tanya, Abah, Mas, Kak, kalau ada uang tolong ya. Enggak, pokoknya harus ada. Kita harus bagaimana? Ya sabar. Rasulullah tadi ceritakan di Masyrobah itu, di riwayat yang lainnya, akhirnya Abu Bakar datang kepada Aisyah, Umar datang kepada Hafsah, dipukul masing-masing oleh kedua ayahnya ini. Kebenar Rasulullah melarang, nggak usah. Rasulullah sabar, diem. Di riwayat yang lainnya Umar menceritakan, inilah Rasulullah. Dulu kita di Mekah sebelum hijrah, wanita-wanita itu di bawah kendali kekuasaan kita. Tapi ketika kita sudah hijrah di Madinah, mereka terpengaruh dengan karakternya wanita-wanita Madinah, yaitu suka nikos, berdebat dengan suami dan kalah. Kalau istilah orang sekarang, isti ya, ikatan suami takut istri. Katanya begitu, padahal sebenarnya tidak. Nah, maksudnya suami kalah kalau memberikan argumen, kalah, yaitu kayak motor GP tadi itu. Ngomong 1 dia sudah 10. Ya sudah, sabar. Rasulullah sabar. Rasul tidak mencaci maki, oh kamu enggak. Rasul sabar. Memang karakternya begitu wanita. Karena Rasul menyatakan, intukimah kasartah. Jika engkau terus memaksakan pendapatmu egois, maksudnya kamu marah, dia juga marah, patah tulang yang bengkok tadi. Maksudnya lama-lama cerai. Iya kan? Rumah tangga kalau bertengkar terus, ramah-ramah perceraian. Apalagi kalau pertengkarannya di depan anak-anak, walah, sudah nggak karu-karu. Nah, maka bekal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz adalah ketika apa yang ada dalam perkara dunia itu dijadikan sebagai sarana dan wasilah, bukan dijadikan tempat untuk bercokol di dalam hatinya. Kemudian beliau juga memberikan penafsiran ketika Ibnu Umar menyatakan, idza asbahta fala tantadil masa, jika Anda hidup di waktu pagi jangan menunggu di waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadil sabah, demikian pula sebaliknya, jika Anda di waktu sore jangan menunggu waktu subuh, waktu pagi. Kata beliau, wa hada ma'nahu al-i'dadu lil akhirati wa tahabba daiman wa daiman li'annahu la yadri idza asbaha hal yumsi am la wa idza amsa hal yusbih am la wal waqi syahidun bihadal waqi bainan nasi syahidun bihada fakam min musbihin lam yumsi wa kam min mumsin lam yusbih. Maka beliau menyatakan makna daripada ucapan Ibnu Umar tadi,
adalah untuk mempersiapkan negeri akhiratnya, bekalnya terus menerus, yaitu bekal akhirat kita ini disiapkan. Sore taklim misalnya, asatidah baik yang harian atau yang pekanan atau yang bulanan. Masya Allah, yang saya dengar dari pengurus tadi, nah dari Ami Mubarak dan ami-ami yang lainnya cerita, jazakumullah khairan, Masya Allah, kegiatan yang padat, disyukuri. Kalau di tempat kami di Sulawesi itu, daurah itu 1 tahun sekali, kalaupun ada setahun sekali, itu berjalan naik kendaraan luar biasa. Nah, ratusan kilo. Nah, kalau lihat di Google Map jarak tempuh ya 10 jam, prakteknya 20 jam. Jalannya naik, pinggirnya jurang, ini gunung kadang longsor. Dan jalan provinsi ini ya, Masya Allah, kayak jalan desa. Kalau di sini Masya Allah jalannya rame-rame sekali. Kalau di sana sempit. Tapi Masya Allah, ikhwana tidak patah, tidak dalam kondisi lemah, bersemangat. Apalagi di sini Masya Allah berdekatan, ada taklim kajian, asatidah, jazakumullah khairan, semangat. Nah, saya tidak memungkiri masing-masing kita butuh ma'isyah, pekerjaan. Tapi kita harus yakini itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiarnya apa? Tawakal. Sidqu timadil qalbi fil jalbil masalih wa dafil madar ma'akhdil asbab allati amarallahu biha. Namanya tawakal, kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah jujurnya penyandaran hati kepada Allah untuk mendatangkan maslahat dan menolak madarat, disertai dengan sebab-sebab yang Allah perintahkan, baik dalam perkara dunia ataupun akhiratnya. Jadi kita harus betul-betul jujur, penyandaran hati kita ini kepada Allah, yakin. Kemudian beliau menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan burung itu rezeki. Burung pagi keluar dari sangkarnya mencari, sore kembali sudah kenyang dia untuk anak-anaknya. Maksudnya apa? Di sini digambarkan oleh Rasulullah, tawakal yang terbaik itu seperti burung itu kondisinya. Apa? Kosong, dari rumah nggak ada apa-apa, nol. Kemudian dia mencari kesana kemari, mana itu hewan yang harus dia makan. Masya Allah, saya teringat pelajaran akidah Thahawiyah. Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adni rahimahullah mengingatkan, burung ini dia pergi jauh, ya kan? Ternyata Allah berikan ilham, dia tahu tempat pulangnya lagi. Perginya jauh, tapi akhirnya dia tahu, oh itu tempatnya. Kita saja kadang dikasih ini Ustaz, Google Map, masih tak putar-putar, bingung di mana ini. Iya kan? Oh Google Map terus-terus padahal sawah. Bah Google-nya memang agak error. Burung, subhanallah, dengan keterbasannya itu adilnya Allah. Dia terbang jauh, nggak tahu kemana sudah. Tiba-tiba pulang, tahu di situ sangkarnya. Maksudnya seperti itulah orang bertawakal, bersusah payah, mencari rezeki dari Allah, dan dia yakin menyandarkan semuanya kepada Allah dengan cara yang baik, yang halal. Setelah itu hasilnya dia serahkan kepada Allah. Selebihnya apa? Porsinya yang utama, yaitu negeri akhirat. Karena dunia hanya sementara saja. Setelah fase itu dia akan pindah ke alam barzakh, alam kubur. Dikatakan barzakh li'annahu fasil baina dunya wal akhirah, memisahkan dunia dan akhirat, itu barzakh. Sehingga kalau ada orang meninggal, nasallallahu al-afiyah, tenggelam di laut, terbakar pesawatnya, enggak ditemukan jasadnya, dia sudah di alam
barzakh. Di situ ada kehidupan. Setelah itu dia akan melanjutkan yaumul akhir, hari yang terakhir. Panjang di sana penentuan hisab, jaza. Sehingga ketika orang sudah dimasukkan ke dalam jannah, ketika orang sudah dimasukkan ke dalam an-nar, Allah Ta'ala memanggil mereka. Ketika Allah mendatangkan al-maut, kematian, diwujudkan dengan seekor domba. Allah tanya, kalian kenal semua ini? Mereka melihat ke atas. Mereka kenal. Iya, benar ya Allah, ini kematian. Maka disembelihlah kematian itu. Dengan disembelihnya kematian, berarti sudah tidak ada lagi yang namanya mati. Ahlul jannah kekal di jannah, ahlun nar waliyadzubillah kekal di neraka selama-lamanya. Itulah yang namanya masa depan. Bukan di dunia ini masa depan. Paham? Maka di dunia dijadikan sebagai ladang untuk beramal. Apa yang kita memiliki potensi beramal, beramal. Mampu jaga santri siang, jaga santri siang. Mampu jaga santri untuk mentasmi, ya mentasmi. Mampu ronda, ronda. Subhanallah, saya pribadi jazahumullah khairan kepada satidah, kepada ikhwah. Ketika bisa berziarah, ada saja cerita-cerita. Saya ketemu dengan sahabat saya, dulu pernah sama-sama di Poso. Mantan preman LP Cipinang. Iya. Saya nggak sebutnya. Mau gambar apa? Ada di situ. Karena taunya ketika ketembak, saya tahu. Buka. Pantas selama ini nggak pernah buka apa? Bajunya itu. Kalau ketembak kan harus dibuka. Pas dibuka, perawatnya juga kaget. Loh, laskar kok beginian? Udah bertobat. Ketemu 20 tahun baru ketemu kemarin. Dia cerita, saya sempat terjun bebas, kembali lagi ke Jakarta, gabung lagi. Ya nggak usah tanya bagaimana kehidupan begitu. Diajak ikhwah kembali lagi bertobat, ta'lim, kembali lagi begitu. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, menikah, kemudian di suatu tempat di Bingas Satidah di sana, jazahumullah khairan. Dia merasa, ya Allah, semuanya sudah bisa baca kitab, mengaji, saya belum, begini saya terus belajar. Cuma dia bingung posisi apa yang bisa andil untuk berdakwah, membantu. Dia punya keahlian nyopir, pinter orang. Pas kebetulan dibutuhkan sopir, dia masuk di situ, lolos. Kemarin waktu ngantar saya belanja, dia bilang, mudah-mudahan Pak Ustadz setetes keringat saya ini sebagai pemberat saya di yaumul kiamah nanti. Masya Allah. Kadang sopir ini kan nggak dilihat, iya kan? Jemput Ustadz gini. Tapi berat loh itu. Dia harus siap, nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk kan bahaya Ustadznya nanti. Nah, jadi masing-masing kita ini jangan menganggap diri kita ini sepele. Ah, saya cuma tukang masak. Jangan. Ruba amalin saghirin tukabbiru bin niyat. Berapa banyak amalan yang dianggap kecil tapi besar oleh Allah karena niatnya tadi. Dan berapa banyak amalan yang besar tapi menjadi kecil karena niatnya tadi. Jangan merasa pesimis. Sampai jam berapa ini? Ustaz? Sampai jam berapa? Sebentar lagi? Ya sebentar lagi itu jam berapa? 6:30 juga sebentar lagi itu. Masya Allah, jazahumullah khairan, amin, Allahumma barik. Nah, itu kondisinya. Yang terakhir, kita nukilkan ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan terkait dunia, inna dunya qad irtahalat mukbirat wa innal akhirah qad irtahalat mukbilah. Sesungguhnya dunia telah meninggalkan kita di belakang. Maksudnya umur-umur kita. Umur-umur kita ini kan diberikan nubuah, berita dari Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah alaihi salatu wasalam a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yujuz dzalik. Umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui umur tadi.
Ini secara keumuman. Maka umur-umur kita ini sudah berlalu. Sementara negeri akhirat itu ada di depan. Walikuli minhuma banun, masing-masing keduanya memiliki penduduk anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian termasuk anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Ali radhiyallahu ta'ala anhu memberikan wejangan petuah agar kita menjadi anak-anak akhirat. Maksudnya apa? Prioritasnya akhirat. Apa-apa motivasinya akhirat. Membantu, saya ingin bekal saya untuk akhirat. Bukan sedikit membantu, bukan sedikit ingin ini dan itu. Tujuan apapun, berbakti orang tua, tujuannya mudah-mudahan dapat warisannya. Rajin, karena motivannya cuma warisan. Jangan. Saya ingin berteman dengan fulan, kenapa? Mumpung lagi kaya. Pas sudah miskin, dia tinggal. Bukan itu. Tujuan semuanya untuk ibadah karena Allah Ta'ala. Fa inal yaum, karena hari ini amalun wala hisab. Amalan di dunia ini belum ada perhitungan. Wa ghadan, dan besok di yaumul kiamah hisabun wala amal. Sudah adanya perhitungan dan tidak ada lagi namanya amal. Wa bihadza naktafi bihadzal qadar wa faqanal jami' lima yuhib wa yarda wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu fa barakallahu fiikum.